Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Berau sebagai warisan leluhur nenek moyang menjadikan Kabupaten Berau sebagai tujuan target oleh berbagai investor perindustrian dari luar daerah untuk mengeksplorasi dan mengelola sumber daya alam tersebut menjadi sebuah produk memiliki nilai ekonomi tinggi. Adapun beberapa sektor yang menjadi perhatian industri dalam pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Berau meliputi sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor perikanan, sektor kehutanan, dan sektor pertambangan. Dalam perkembangannya, beberapa sektor industri tersebut mulai dikelola sampai ke industri tingkat hilir, di mana pendapatan serta keuntungan mulai mengalir ke pihak pemilik modal dan manajemen industri. Sebagai wujud kepedulian sosial pihak industri kepada warga sekitar, biasanya pihak perusahaan membentuk suatu lembaga atau departemen corporate social responsibility atau biasa kita kenal dengan istilah CSR untuk memberikan penilaian sejauh mana kinerja capaian CSR bagi lingkungan sekitar. Maka diperlukan pengawalan dari aparatur terkait secara transparan atau terbuka kepada khalayak umum di sekitar, di mana dalam pengawalannya sangatlah diperlukan beberapa regulasi hukum yang menjadi pegangan, baik itu diatur melalui perundang-undangan maupun peraturan daerah. Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mulai mengambil langkah awal inisiatif dalam perumusan naskah peraturan daerah yang mengatur tentang CSR di Kabupaten Berau. Dalam perumusan naskah peraturan tersebut melibatkan beberapa pakar hukum akademisi yang berasal dari beberapa perguruan tinggi di Kalimantan Timur, yakni Universitas Munawwarman dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah. Berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, itu dinyatakan bahwa setiap perusahaan baik yang bergerak di bidang sumber daya alam, baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, dalam hal ini untuk Kabupaten Berau sedang serius dalam rangka untuk melaksanakan dari pasal 74 tersebut dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, bahwa setiap perusahaan itu wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi tanggung jawab sosial dan lingkungan ini adalah merupakan sebuah kewajiban, bukan hal yang sukarela. Jadi dia diwajibkan untuk menganggarkan sebagai biaya perusahaan, begitu, tidak dilihat dari untung atau ruginya sebuah perusahaan, begitu. Jadi artinya dia tidak melihat dari keuntungannya, tapi merupakan suatu kewajiban karena dia dianggarkan dari awal sebuah aktivitas perusahaan itu, karena untuk tujuannya adalah menjaga keharmonisan interaksi dengan masyarakat sekitar, pembangunan dan sustainability ekonomi dan kemandirian masyarakat di sekitar perusahaan itu. Dan perlu diketahui juga kalau tanggung jawab sosial dan lingkungan itu adalah titik tekannya adalah pada masyarakat sekitar. Tapi sedangkan CSR itu biasanya hanya tidak harus di lingkungan, tapi bisa saja perusahaan itu melakukan program sosial itu di kota lain misalnya di situ. Padahal ini yang menjaga keharmonisan. Makanya di dalam sistem hukum kita itu lebih dikenal tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam sistem hukum kita tidak ditemukan CSR itu istilahnya di situ dalam nomenklaturnya. Tim Liputan Sangam TV mengabarkan.